Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Khalifah Fauzia dengan NPM 2121511058 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan membahas suatu tema dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Saya akan menjelaskan mengenai struktur ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dipelajari sehingga manusia itu memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan membuktikan suatu kebenaran. Dengan diketahuinya kebenaran itu, manusia dapat menyimpulkan hal-hal yang selama ini masih menjadi misteri dan sulit diungkapkan menjadi lebih mudah diketahui. Ilmu pengetahuan juga memiliki sistem atau suatu metode tertentu yang memudahkan dalam merumuskannya sehingga dapat digunakan untuk menerangkan hal-hal tertentu dalam suatu bidang. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, menurut De Lianggi dalam Surajio, ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok, yaitu yang pertama empiris, yaitu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu maksudnya berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Jadi, data-data itu saling berkaitan, saling berhubungan. Selanjutnya, objektif. Nah, maksudnya ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, atau kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Maksudnya, pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan penerapan dari bagian-bagian itu. Yang kelima, verifikatif. Maksudnya, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapa saja. Lanjut, kita bahas mengenai komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama ada metode ilmiah. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang benar, maka dibutuhkan pula metode atau mekanisme yang benar. Metode ilmiah merupakan mekanisme dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu ialah pengetahuan yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, karena ilmu adalah pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya ada teori. Teori yang dimaksud itu adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Teori pada ilmu pengetahuan itu berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau kenyataan sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dinilai berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Selanjutnya ada logika. Nah, logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan agar pengetahuan yang dihasilkan itu mempunyai dasar kebenaran. Selanjutnya data informasi. Nah, tahapan ini merupakan sesuatu yang dominan dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya adalah pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis nih, yaitu menguji hipotesis tersebut dengan menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula, beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sekali sehingga hipotesis baru dapat dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat membantu mengumpulkan fakta yang dibutuhkan. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Selanjutnya ada paradigma. Nah, paradigma
Secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia komponen yang ada dalam struktur ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu formal atau non-formal. Nah, ini disebut ilmu formal karena ilmu ini dalam seluruh kegiatannya tidak bermaksud menyelidiki data indrawi yang konkretnya, misalnya matematika dan filsafat. Nah, kalau ilmu non-formal itu contohnya ilmu hayat, ilmu alam, dan ilmu manusia. Selanjutnya ada ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni itu bertujuan meraih kebenaran demi kebenaran teoretis, misalnya matematika dan metafisika. Sedangkan ilmu terapan itu ilmu yang bertujuan mengaplikasikan atau diambil manfaatnya gitu. Contohnya itu ilmu kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, psikolog, sosiologi, dan yang lainnya. Ada juga yang ketiga ilmu nomotetis dan ilmu ideografis. Ilmu nomotetis itu maksudnya ilmu yang objek pembahasannya merupakan gejala pengamalan yang dapat diulangi terus-menerus dan hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan alam. Nah, contohnya itu ilmu-ilmu alam gitu ya. Sedangkan ilmu ideografis itu ilmu yang objek pembahasannya merupakan objek yang bersifat individual, unik yang hanya terjadi satu kali dan mencoba mengerti untuk memahami objeknya menurut keunikannya itu. Contohnya itu ilmu-ilmu budaya. Nah, yang selanjutnya ada ilmu deduktif dan induktif. Deduktif itu karena pemecahan yang dihadapinya itu tidak didasarkan pada pengamalan indrawi atau empiris, melainkan berdasarkan deduksi atau penjabaran. Nah, contohnya itu matematika ya. Yang ilmu induktifnya itu apabila penyelesaian masalah-masalah dalam ilmu bersangkutan berdasarkan pengamalan indrawi ya, melalui pengamalan empiris gitu. Nah, contohnya itu ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu manusia, filsafat, dan yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Yang pertama, ilmu itu berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi yang merupakan konsep gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software atau perangkat lunak. Selanjutnya, ilmu berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan. Selanjutnya, ilmu berfungsi sebagai penerangan atau nur bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai struktur ilmu pengetahuan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.